Kenalkan Dokter Ahmad. Dia ahli pengobatan penyakit-penyakit kawin. Saya sih bukan dukun atau paranormal. Saya hanya orang biasa yang diberi kepercayaan Tuhan untuk mengetahui rahasia-rahasia lain dalam penciptaannya. Kamu gak akan buta. Kakak akan lakuin apa aja buat kamu. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. Aku mati karena memilih mati. Kematianku membawa dendam. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Iya, jadi waktu aku pertama kali ditawarin karakter Haruni ini dan dikirim skenario-nya, begitu aku baca, aku suka banget sama karakter Haruni ini karena secara garis besar ini aku tangkep interpretasi aku ya, Haruni ini tuh anaknya baik sebenarnya, sayang keluarga, sayang sama adik, dia tuh pengen bantu, merasa bertanggung jawab lah untuk bisa kasih yang terbaik buat keluarganya gitu, dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi dengan kondisi yang terbatas itulah gitu, dan keinginannya dia untuk bisa bantu, dia bukannya memilih jalan yang benar tapi justru pilih jalan pintas, jalan yang salah, yang pada akhirnya justru bukannya membawa, istilahnya membawa keuntungan bagi dia dan bagi keluarganya, justru bikin malapetaka gitu bagi dia terutama. Dan malapetaka itu adalah kan dia kerasukan, dia dihantui awalnya, kemudian dia kerasukan. Nah, 90% dari, enggak 90, 80 mungkin, 80% dari film ini adalah adegan dimana aku dalam kondisi kerasukan gitu, dan mulai dihantui dan kerasukan gitu. Dan menurut aku yang bikin aku akhirnya terima karakter ini juga adalah karena ini adalah peran yang menantang buat aku, dimana ya aku tuh harus gimana caranya bisa deliver orang yang kerasukan, dan orang pas ngeliat tuh bisa ngerasa kalau oh bener-bener dia kerasukan dan bisa dapet sebagus mungkin gitu. Jadi pengen banget untuk eksplor, pastinya sebagai aktris kan pengen banget untuk selalu eksplor karakter-karakter baru, dan ini adalah salah satu karakter baru yang menarik banget buat aku meranin orang yang kerasukan gitu. Worth it banget, happy banget, merasa kerja keras dan usahanya terbayarkan, walaupun suara sampai mau habis, sampai seret, kakiku biru-biru karena saya dipasung gitu, nggak dipasung juga sih, diikat, terus abis itu banyak ada adegan dimana aku tuh di ujung tembok diikat terus gitu kan, dan aku harus stay berjam-jam. Jadi dalam adegan itu karena takut kalau aku copot dulu, pindah dulu nanti posisinya kurang sama, dan feel-nya takut nanti diulang lagi begitu take, gimana ya, jadi misalkan lagi take itu kamera mesti ambil angle lain kan, pindah set, kalau aku copot dulu takutnya nanti berubah posisi dan feel aku hilang lagi kan, aku harus build feel, jadi aku minta yaudah nggak usah dilepas, jadi aku begitu terus sambil kamera di set dan lampu di set lagi pindah gitu, jadi kayak bisa berjam-jam aku dalam posisi yang sama gitu. Itu capek, tapi begitu lihat hasilnya seneng banget sih. Ya udah dirasain aja gitu, kayak sambil dibayangin gitu, gimana bayangin orang yang dalam kondisi yang kayak gini gitu. Karena yang aku rasain ya orang yang lagi kerasukan pasti ngerasain juga kalau misalkan
si Haruni itu bener-bener ada gitu, pasti kan itu yang dia rasain kan. Supaya aku juga bisa ngerasain makin dapet rasanya gimana rasanya jadi Haruni, ya aku jalanin aja deh sambil berusaha gitu. Kalau misalkan mudah-mudahan bisa deliver juga gitu ke penonton gitu. Dibilang addicted sama film horor sih gak juga ya. Aku sebenarnya karakter apapun selama karakternya aku suka, ceritanya menarik, terus habis itu aku merasa tertantang gitu untuk memerankan karakter-karakter baru, apapun genrenya, apapun karakternya, aku pasti akan senang-senang aja sih. Kebetulan sekarang aku lagi balik ke TV, lagi mau tayang sinetron. Tayang hari ini kebetulan, nanti jam 6 sore ini belum tayang, udah tayangnya nanti ya. Tayang mulai hari Senin 13. Jadi seneng banget karena sinetron aku tayang hari ini tanggal 13 Maret, tanggal 16 Maret si film Iblis Dalam Darah tayang perdana di bioskop juga. Jadi di minggu yang sama dua proyek aku bisa rilis barengan gitu. Jadi bersyukur banget sih, semoga yang sinetron maupun yang film, semua karya-karya aku bisa diterima dan bisa menghibur. Kalau sinetron mungkin ya menghibur karena karakter aku agak komedi di sinetron. Kalau yang film semoga bisa berkesan dan memberi rasa ketakutan buat penonton semua yang menyaksikan. Suka acting tuh karena seru ya, bisa meranin banyak karakter-karakter yang bukan aku gitu. Karena setiap kali kita berakting kan kita menjadi orang lain. Gimana caranya kita bisa masuk ke karakter itu tanpa kita kehilangan jati diri kita gitu. Gimana caranya aku bisa flip my switch gitu waktu aku lagi di set sama waktu aku jadi aku gitu. Itu seru banget dan banyak banget karakter-karakter yang menarik gitu, yang perlu observasi dan research juga sebelum diperankan. Seru aja sih, jadi kayak punya dunia sendiri, bisa kayak main gitu. Kayak waktu kita kecil kan kita sering ya main boneka, terus kayak kita pura-pura jadi misalkan ada boneka teddy bear, si Barbie, si boneka kelinci, terus kita kan suka kan kayak jadi ngobrol-ngobrol, main jadi macam-macam karakter. Nah ini begitu udah besar, bisa seperti itu dengan diri sendiri gitu dan memerankan karakter-karakter yang macem-macem yang bahkan mungkin sebenarnya aku sebagai Michelle pun gak pernah kepikiran ada ya orang yang karakternya kayak gini tiba-tiba gue peranin gitu kan, jadi seru banget. Aku lebih banyak ke observe aja sih lewat film-film lain gitu, lihat berbagai macam karakter gitu. Dan kebetulan aku anaknya lumayan suka nonton, suka baca juga. Jadi kadang-kadang kalau kita baca, kita kan suka berimajinasi ya, kayak misalkan cerita ini karakternya dia gini-gini, kita kan ngebayangin di dalam benak kita gitu kayak oh gambarannya tuh adegannya kayak gini ya. Itu kan imajinasi kita sendiri, beda sama film ya. Kalau film kan kita udah lihat nih visualnya, kalau kita baca kan kita memvisualisasikan itu di benak kita sendiri. Jadi bermain-main dengan karakternya dibuat kayak gimana gitu kan kita yang mainin sendiri. Jadi kayak gitu aja sih. Aku seneng banget sih jujur ngelihat antusiasme penonton Indonesia setelah pandemi gitu. Karena sedih banget ngerasain gitu selama masa pandemi, apalagi awal-awal nih ya, kita tuh kayak 3-6 bulan pertama kan masih dilingkupi dengan ketakutan gitu. Keluar rumah aja kayaknya takut banget gitu. Semuanya kayak industri film istilahnya bisa dibilang mati suri lah. Semuanya dirumahkan, istirahat di rumah gitu. Terus habis itu bioskop tutup, banyak banget film yang di-postpone, project-project yang di-cancel. Lihat itu sedih gitu karena kan ya
kita juga ada bagian dalam industri perfilman gitu. Terus sekarang ngelihat justru lebih, menurut aku ya, justru sekarang 2 kali lipat antusiasmenya lebih besar daripada sebelum pandemi gitu. Justru sekarang orang-orang menanti-nantikan gitu karya-karya orang Indonesia, dan bener-bener penontonnya meledak semua gitu. Hampir semua film tuh, terutama yang genrenya mungkin horor kali ya, sekarang tuh banyak banget disukai dan angka-angka penontonnya tuh nggak sedikit gitu. Jadi seneng banget, mungkin ngerasa kayak yang istirahatkan kemarin selama pandemi memang untuk kita beristirahat supaya kreativitasnya mungkin lebih terbentuk lagi. Jadi sekarang begitu setelah masa-masa ketakutan pandemi awal-awal itu udah lewat, karya-karya mulai dibuat, sekarang hasilnya justru lebih bagus lagi daripada sebelumnya, dan mudah-mudahan terus berkembang ke depannya dan makin diterima dengan baik sama penonton Indonesia. Banget, bener-bener merasa bangga ya kalau misalkan film Indonesia bisa, istilahnya nggak cuma tayang di Indonesia dan di seluruh bioskop Indonesia aja udah seneng banget gitu. Kayak seluruh masyarakat Indonesia bisa nonton film gue nih gitu kan. Terus tiba-tiba denger, oh ya ntar bakal tayang juga di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, terus habis itu di Kamboja gitu. Kayak oh ya ampun, bangga banget, karena nggak cuma masyarakat Indonesia, berarti masyarakat di luar negeri sana juga bakalan bisa nonton hasil karya kita bersama gitu. Jadi senang banget, semoga juga bisa diterima dengan baik di sana, hasil juga bisa memuaskan, dan karya-karya Indonesia bisa makin dikenal dan makin diterima lagi dengan baik sama masyarakat di luar negeri sana. Sebenarnya menurut aku nggak ada yang namanya bersaing ya kalau sesama kita di dalam industri perfilman, industri ya entertainment, industri tanah air lah, apapun itu, perfilman, series. Menurut aku kita saling membantu dan saling support, karena tujuan kita, end goalnya pada akhirnya adalah membuat karya-karya anak bangsa bisa dikenal di luar sana dan diterima dengan, yang nomor satu diterima dengan baik oleh masyarakat kita sendiri, dan kedua bisa dikenal dan diterima dengan baik sama masyarakat di luar sana, bahkan di seluruh dunia. Lewat OTT kan sekarang bisa diakses di mana aja kan. Jadi tujuannya adalah bukan bersaing, tapi gimana caranya kita saling berkolaborasi, saling support, saling menyokong lah satu sama lain supaya nanti kita bisa lebih berkembang lagi. Kan who knows, tiba-tiba perfilman Indonesia bisa kayak Hollywood gitu kan kita nggak pernah tahu. Atau yang paling deket deh, Korea, nggak ada yang nyangka kan, coba 10 tahun yang lalu mungkin udah mulai bagus ya karya Full House gitu kan, waktu aku kecil juga aku udah nonton gitu kan, tapi nggak se-booming sekarang kan. Begitu ada OTT sekarang semua orang, mungkin orang-orang Hollywood aja nonton film-film drama-drama dan ya film dan drama-drama Korea gitu, semua ditonton sama orang-orang Hollywood gitu. K-pop artis kayaknya idol-idol lebih banyak fansnya gitu kan daripada artis Hollywood. Kan nggak siapa yang nyangka 10 tahun yang lalu kalau Korea akan se-booming sekarang. Siapa tahu 10 tahun lagi orang-orang Indonesia, aktris-aktris, aktor, penyanyi, semua seniman-seniman Indonesia juga karyanya bisa diterima dan disukai sama secara global gitu kan. Impian aku sih pengen banget ya ke depannya semoga bisa dapet karakter-karakter lain yang menantang gitu, yang bisa bikin aku yang perlu dieksplorasi lebih lagi dan yang nggak pernah kebayang gitu sama aku sebelumnya gitu, kayak yang sulit tapi seru gitu kayaknya diperanin gitu. Kalau yang aku pikirin saat ini sih mungkin peran-peran yang perlu diangkat mungkin di Asia sekarang kan kayaknya masih tabu banget ya untuk ngebahas masalah mental illness. Kayaknya belum terlalu mulai diangkat dan mulai bisa diterima dengan baik gitu. Tapi kan masih banyak banget, terutama masalah mental illness itu kan, kayak orang-orang yang punya penyakit kejiwaan, mungkin kayak psikopat, bipolar, terus abis itu mungkin ADHD, atau mereka yang harus
berperang dalam dirinya sendiri gitu untuk bisa mengendalikan dirinya dia gitu kan. Banyak banget karakter dalam satu orang tuh bisa berbagai macam karakter gitu. Jadi itu kayaknya sebuah peran yang seru banget kayaknya untuk dimainkan, karena orang bipolar aja gimana caranya bisa aku dalam satu peran, satu orang punya dua karakter yang berbeda dan harus punya switch-nya untuk bener-bener langsung berubah-berubah gitu. Itu seru banget sih kayaknya dan pengen banget untuk diangkat. Karena kan kayaknya kalau sekarang kan orang masih di Indonesia ya mungkin masih seringnya malu kalau misalkan dia punya penyakit mental illness, kayaknya masih banyak yang kayak malu gitu untuk ngomong gitu. Kadang-kadang kan mungkin juga banyak masyarakat Indonesia yang kayak mungkin kalau dia bipolar seringnya bilangnya ini mungkin tempelan kali atau enggak ya maksudnya lebih dirukiah aja ntar gitu, padahal kan sebenarnya dia sakit mental gitu kan, harus ketemu ahlinya gitu, harus ya emang itu udah kancah medis gitu, udah bukan masalah mungkin lu ada dosa lagi ketempelan kali atau enggak apa gitu kan. Kurang apa ya, edukasi mengenai mental illness masih kurang. Jadi menurut aku seru banget kalau ada film yang benar-benar ngangkat masalah mental illness secara detail dan aku bisa meranin orang yang merasakan dan mengalami itu.